Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi neonatus. Pertama diawali oleh inform consent. Jadi pertama kita inform consent kepada ibu dan juga keluarga dari ibu. Misalnya pada kasus ternyata ibu mengidap penyakit hipertensi atau preeklamsia yang kronis, maka kita inform consent kepada ibu dan juga keluarganya. Kita inform consent bahwasannya ternyata diprediksi akan terjadi masalah pada bayi yang telah dilahirkan. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan resusitasi pada bayinya. Lalu jika bersedia kita bisa mempersiapkan alat-alatnya. Jadi untuk alat-alat dari resusitasi neonatus, yang pertama kita siapkan untuk amu bagnya menggunakan ini. Lalu kita siapkan alat-alatnya seperti alat penghisap, lalu meja resusitasinya, yaitu mejanya yang keras dan datar, lalu ada kain di sini, dan juga siapkan lampu pencahayaan untuk menghangatkan bayi. Setelah itu kita siapkan peralatan untuk menolong seperti alat-alat pelindung diri yang dipakai sebelum membantu persalinan. Oke, kita mulai. Baik, langkah selanjutnya setelah bayi lahir, kita nilai untuk initial assessment-nya. Kita nilai apakah bayinya menangis, apakah bayinya dapat bernapas, apakah tonusnya baik atau bayinya dapat bergerak, atau kita bisa menilai Apgar score-nya. Itu kita nilai apakah bayinya ini dapat bernapas dengan baik, apakah bayinya dapat bergerak, apakah bayinya ini menangis. Jika bayinya tidak dapat menangis dan juga tidak dapat bergerak serta tidak dapat bernapas dengan baik, maka kita lanjutkan ke langkah resusitasi yang dimulai dengan langkah awal. Untuk langkah awal yang pertama adalah menjaga kehangatan bayi. Kita selimutkan bayi dengan kain yang kering yang telah ditaruh di atas ibu. Kita keringkan. Habis itu kita buang kain yang sudah basah. Habis itu dilakukan pemotongan tali pusarnya. Setelah sudah terpotong tali pusarnya, kita pindahkan ke meja resusitasi. Pertama, kita posisikan kepala bayi, yaitu sedikit ekstensi dengan cara mengganjal bahu bayi dengan kain yang telah disediakan. Kita sedikit ekstensi. Oke, setelah posisinya sudah selesai, penolong berada di kepala bayi. Setelah itu kita lakukan pembebasan jalan napas dengan cara menghisap lendir yang berada di mulut dan juga di hidung bayi. Oke, kita mulai penghisapan lendirnya. Kita mulai dari mulut, yaitu sedalam kurang dari 5 cm, dan untuk hidung kurang dari 3 cm. Kita mulai dari mulut, lalu ke hidung. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengkeringkan bayi dengan kain sambil menekan sedikit, lalu kita gosokkan area dada bayi, perut, ekstremitas, dan juga punggung bayi. Menggosok-gosok ini untuk merangsang taktil, untuk merangsang pernapasan dari bayi. Setelah itu kita mereposisikan kembali kepala bayi. Setelah itu kita lihat hasilnya, apakah bayi dapat bernapas secara spontan atau bayi tidak dapat bernapas secara spontan, atau bayi untuk laju denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan tindakan ventilasi. Baik, selanjutnya adalah melakukan ventilasi tekanan positif. Jadi jika denyut jantungnya adalah kurang dari 100 kali per menit, kita menggunakan amu bag. Tapi misalnya denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, dengan adanya cyanosis itu bisa diberikan oksigen dengan aliran bebas. Di sini saya menggunakan amu bag. Baik, selanjutnya untuk melakukan ventilasi dengan amu bag ini, kita pilih sungkup yang sesuai dengan ukuran dari si bayi. Lalu kita pasang kepada area mulut bayi, mencakup mulut, hidung, dan juga dagu. Untuk ventilasi dilakukan dengan frekuensi 20 kali dalam 30 detik dengan irama 2 pompaan dalam 3 detik. Kita mulai, kita pasang, kita rapatkan, jangan sampai sungkupnya bocor. Kita mulai 2 kali dalam 3 detik.
Selanjutnya pada saat kita melakukan ventilasi, lalu kita juga perhatikan apakah dada bayinya mengembang atau tidak. Jika misalnya dada bayinya mengembang, berarti tandanya oksigen dapat masuk dengan baik. Namun jika tidak, maka kita koreksi apakah ada kebocoran. Setelah kita lakukan ventilasi, kita nilai kembali untuk bayinya, evaluasi apakah jika misal bayinya dapat bergerak aktif, terus bernafas secara spontan, tidak sianosis kembali, terus untuk denyut jantungnya lebih dari 100, maka kita bisa hentikan ventilasi, kita selimutkan bayi dan kita berikan kepada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Namun jika misalnya bayi tidak dapat bernapas secara spontan dengan denyut jantungnya lebih dari 100, maka kita lanjutkan ventilasi. Dan jika misalnya bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan denyut jantungnya kurang dari 100, maka kita lakukan penilaian pengembangan parunya. Kita lihat dan kita evaluasi apakah ada obstruksi, apakah ada posisi kepala yang salah atau ada kebocoran pada sungkupnya. Lalu kita nilai lagi. Jika misalnya pengembangan dari dada bayi adik kuat, namun untuk denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan ventilasi ditambah dengan kompresi jantung. Melakukan kompresi. Jadi dalam melakukan kompresi ini ada dua teknik, yaitu dengan menggunakan dua jari atau dengan menggunakan kedua ibu jari. Nah, dalam melakukan kompresi untuk irama dan frekuensinya ini harus dikoordinasikan dengan VTP. Jadi dengan siklus, yaitu satu siklusnya terdiri dari 3 kompresi dengan 1 VTP. Jadi untuk 1 menitnya terdiri dari 30 ventilasi dengan 90 kompresi. Baik, di sini saya menggunakan teknik kompresinya adalah ibu jari. Jadi dalam teknik ini menggunakan 2 penolong. Jadi satu penolong yang melakukan ventilasi dan satu penolong melakukan kompresi. Jadi kompresinya 3 kali dengan ventilasinya 1 kali. Kita mulai. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Jadi untuk siklus ini dilakukan 1 menit, yaitu 1 menit terdiri dari 30 ventilasi dengan 90 kompresi. Itu adalah evaluasi. Jika bayi tidak ada perbaikan, maka kita pertimbangkan untuk dilakukan pemberian epinefrin. Epinefrin dengan konsentrasi 1/10.000 dengan dosis 0,01 sampai dengan 0,03 mg per kilogram berat badan. Jika bayi tidak bernapas dan telah dilakukan ventilasi sebanyak 2 menit, maka kita bisa siapkan untuk rujukan sambil dilakukan ventilasi. Baik, selanjutnya jika resusitasi berhasil, kita bisa lanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. Dan namun jika resusitasi tidak berhasil, kita bisa konseling kepada ibu dan juga kepada keluarga pasien. Dan setelah semuanya berhasil, kita bisa lakukan dekontaminasi seluruh alat-alat yang telah digunakan. Lalu kita lepaskan handsul dan cuci tangan.